Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya mau berbagi tips buat teman-teman yang belum pernah memelihara murai atau barangkali berencana mau memelihara murai. Memelihara murai itu tiap orang pasti punya alasan, punya keinginan yang berbeda-beda ya, termasuk saya sendiri. Ada alasan kenapa saya memelihara burung. Jadi ceritanya tuh beberapa tahun yang lalu tuh saya sakit pinggang, sakit otot gitu. Itu karena saya kebanyakan duduk, kurang bergerak, karena memang pekerjaan saya tuh menuntut saya harus banyak duduk di depan PC ya. Jadi karena kebanyakan duduk ini, saya mengalami urat kejepit. Nah, singkatnya seperti itu. Jadi saya berpikir gimana caranya saya bekerja dengan duduk, tapi sekali saya bisa tertarik untuk berdiri gitu, atau minimal kita merefresh otot sama pikiran juga, karena di depan komputer tuh kita biasanya lupa sama apa yang kita rasakan di badan gitu. Jadi saya berpikir untuk melihara burung. Nah, dengan melihara burung ini kan setidaknya kita sibuk ringan lah gitu. Jadi di saat saya kerja duduk mungkin 2 jam, saya bisa ngasih makan burung, saya bisa mainin burung, memancing dia untuk berkicau. Nah, jadi seperti itulah intinya. Jadi awal-awal saya melihara murai itu, setelah saya baca sana sini, coba gabung di grup Facebook tuh, bingung juga ya, biasanya kita harus memilih jenis kelamin burung murai ini. Jangan sampai kita salah beli. Kalau untuk kicauan ya, bukan untuk ternak, kita memilih yang betina. Jadi kita harus memilih yang jantan. Nah, setelah saya googling sana sini, terkesan awalnya ribet, harus nanya-nanya ke grup, nanya-nanya ke yang orang udah paham. Dan ini saya berpikir untuk saya mau melewati fase-fase yang membingungkan ini gitu, istilahnya gitu. Nah, dari semua googling yang saya kumpulkan, yang saya pelajari, itu ternyata ribet memilih jenis kelamin itu kalau di bawah 2 bulan. Nah, makanya di sini saya memilih murai batu yang umurnya udah sekitar 2 bulan. Jadi untuk murai batu yang 2 bulan itu udah lebih mudah dilihat gitu. Nah, jadi memang harganya mungkin beda dengan yang umur 1 minggu atau 1 bulan. Tapi saya berbagi pengalaman buat kalian. Kalau untuk kalian yang memang belum pernah membeli atau memelihara burung murai, terus kalian mau melihara dari kecil, saya nyaranin sih mendingan kita nyari yang udah umur 2 bulan. Karena dengan sangat mudah kita bisa tahu gitu, ini jantan atau betina. Nah, untuk jantan tuh biasanya di kepala atau belakang kepala tuh bulunya hitam terus ada kebiru-biruan gitu. Nah, asal kita udah ada melihat itu biasanya jantan. Terus dibandingkan juga dengan yang seumuran gitu. Kalau misalkan yang itu bulu-bulunya kelabu, abu-abu, itu biasanya betina. Terus yang paling penting, kita minta jaminan dari si penjual ini untuk kalau ini jaminan jantan gitu. Jadi kalau misalkan nantinya beberapa bulan ke depan kok jadinya betina, ya kita minta jaminan. Kalau masalah jaminannya itu ya tergantung kita
negonya seperti apa gitu, diganti atau seperti apa, itu tergantung kebijakan kalian sama penjual aja. Jadi ini saya lewati fase-fase rumit ini karena memang banyak banget topik-topik di YouTube, topik-topik di Facebook itu hanya membahas jenis kelamin murai batu gitu. Jadi ya kenapa harus nyari yang memang kita belum tahu pasti gitu. Kalau buat saya pribadi sih, daripada nanti kita udah beli terus beberapa bulan ternyata ini betina, kan ya nggak sesuai dengan harapan kita gitu. Makanya saran saya sih mending kita nyari yang sudah memang benar-benar jantan gitu. Terus untuk penjual juga kadang kalau untuk masih kecil dia juga mereka nggak bisa menjamin 100% kalau ini mau jantan gitu. Biasanya cuman ada istilahnya jaminan jantannya berapa persen, atau jual putus itu gambling gitu. Jadi mau jadi jantan atau betina, nah itu udah bukan urusan mereka lagi gitu. Jadi kalau ada yang simple, ngapain kita harus ribet, karena emang kita belum tahu, toh juga harganya selisihnya nggak banyak. Itu untuk saya pribadi waktu dulu banget, sudah 2 tahunan lah pelihara murai ini. Itu trik saya seperti itu. Kalau sekarang sih insya Allah udah punya gambaran ya, karena udah sering ngalamin sendiri, beli yang umur 7 hari, 21 hari, 1 bulan. Jadi itu pun juga buat saya pribadi prediksi aja sih, jadi nggak pasti gitu. Nah buat kalian yang memang berencana mau beli, saya sarankan mending kita dicari amannya aja gitu. Jadi itu mah nanti aja, kalau misalkan kita udah bener-bener profesional, udah ngerti banget sama burung murai batu ini, ya silahkan kalian mau beli yang umur 7 hari atau 21 hari atau 1 bulan. Nah tapi ya ingat, resikonya tetap ada. Ya memang keuntungannya sih harganya biasanya lebih murah, mungkin ya ratusan ribu lah lebih murah. Cuman kita mau menghemat yang ratusan ribu ini, kalau toh nanti akhirnya kita gagal dan dapat betina, ini kan nyesel banget. Karena murai batu itu kan yang mau kita nikmati itu kan sebenarnya di kicauannya ya, baik itu untuk kicauan di rumah atau untuk digantangin di perlombaan gitu, tetap acuannya itu kicauannya dulu itu. Jadi itu tips pengalaman, bukan tips ya, ini berbagi pengalaman aja. Mungkin tiap orang berbeda-beda. Ini pengalaman saya waktu pertama kali mencari murai batu trotol, langkah saya seperti itu. Nah untuk yang bilang ribet melihara murai batu, itu memang banyak banget. Termasuk saya pun mengira kalau melihara murai batu itu ribet banget. Dengar-dengar terus ada itu extra fooding, ada itu mandi keramba, ada itu mandi semprot, terus ada itu mabung. Nah itu memang kalau kita masukin semuanya di sini, langsung kita pikirin, bahkan kita belum ngalamin, itu memang akan terkesan ribet. Tapi setelah saya mengalami sendiri, ya ternyata nggak ribet sih, nggak ribet, karena itu kan nggak bareng gitu. Dalam artian ribetnya itu nggak dalam satu global sekali ribet, itu enggak. Jadi kalau pelan-pelan kita melihara, nanti ada melewati fase-fase yang memang kita harus tahu. Nah di sini saya mencoba untuk memberikan pengalaman menurut saya pribadi yang pernah saya alami. Itu ternyata nggak ribet. Dari mulai pertama kita milih trotol jantan betinanya udah sedikit ada gambaran tadi ya buat teman-teman. Nah untuk meliharanya di rumah itu
itu nggak ribet kalau misalkan trotolan masih kecil itu. Yang penting kalau bisa sih kita beli yang udah makan fur ya, udah makan fur. Dan itu pun misalkan belum makan fur itu kita ngelatih biar si burung murai batu ini mau makan fur itu mudah banget sih kalau menurut saya, nggak ada ribet-ribetnya. Cukup kita beli furnya. Nah biasanya dia sebelum makan fur kan suka dikasih jangkrik tuh. Nah tinggal kita campur dengan jangkrik. Nanti untuk beberapa hari atau mungkin kalau pengalaman saya sih di 3-4 hari ya, mungkin ada juga yang sampai 1 minggu itu udah mau makan fur. Jadi kalau saya dulu gini, fur itu setengah sendok makan. Nah saya campur jangkrik, saya buang dulu kaki-kakinya, soalnya kakinya kan cukup tajam ya, kasihan nanti kalau kena murai batunya kan bisa ada gangguan untuk pencernaan. Nah itu si perutnya itu biasanya saya robek sedikit, tujuannya biar si fur ini nyampur ke cairan yang ada di jangkrik ini. Jadi setelah dia makan jangkrik, dia juga akan merasakan fur juga. Nah ini biasanya saya kasih 20 ya, pagi ini di pagi itu saya kasih 20, dan siang saya lihat lagi kalau emang habis ya saya tambahin lagi jangkriknya. Itu terus aja dicampur, dioles-oles di furnya itu selama 1 minggu. Nah terus setelah 1 minggu saya coba seharian tuh nggak saya kasih jangkrik, jadi cuman fur aja. Tapi ingat ya, itu pun harus dipantau juga, dia mau makan nggak. Kita tahu dia maunya berapa per hari, itu kita harus coba ya, karena tiap burung itu kan beda ya. Jangankan burung, manusia juga kan beda sarapan. Kadang ada yang cuman sedikit, ada yang banyak. Nah itu pasti beda. Makanya untuk cari tahu tuh kita harus mencoba dulu. Jadi fur kita kasih, nah kita kasih coba jangkrik kita kasih 5. Kalau bisa usahakan ngasih jangkrik itu jangan ditaruh pakai tangan atau disuapin gitu. Nanti takutnya burungnya jinak loh. Murai batu kalau jinak nggak bagus juga. Biasanya dia nggak akan gacor atau cenderung kayak kelawar gitu, ngelowo gitu bahasa burungnya. Nah kita kasih 5, langsung habis nggak gitu. Kalau langsung habis kita tambah lagi. Nah misalkan 5 habis, kita tambah coba 5. Nah dari 5 ini misalkan dia sisain 2, berarti yang kemakan 3 sama 5, berarti dia 8. Nah kemungkinan besar di pagi hari itu si burung murai batu butuhnya 8. Nah sore juga kita riset lagi. Saya riset kayak gitu tuh biasanya 2 hari. Nah nanti udah ketemu dia kebutuhannya berapa. Tapi untuk trotolan sih sebenarnya kita jor aja ya, kita nggak usah di setting, nggak usah diirit-irit, karena dia kan masa pertumbuhan juga. Di masa pertumbuhan kan semaunya dia aja, dia mau makan berapa itu lebih bagus. Tapi kadang kan kita juga waktu juga ya, kalau untuk kerja kayak saya gini, pinginnya kan yang pasti gitu, yang simple. Jadi saya ngurusin dari jam segini ya udah, kita nggak mau ngurusin lagi. Kita kan sibuk kerja, maunya nanti kita sore cek lagi. Nah untuk yang memang nggak banyak waktu kayak saya gini, saya biasanya pakai fur yang memang proteinnya tinggi. Protein itu kandungan yang ada di dalam fur itu maksudnya. Biasanya untuk standar fur itu kan ada yang 15, ada yang 20. Nah saya cari yang di atas itu, dan saya nemu produk yang sampai 50% ya kandungan proteinnya. Dan ini sih mereka ngeklaim kalau kita pakai fur ini, kita nggak perlu lagi tambah jangkrik, karena bahannya tuh kata mereka sih itu udah ada jangkrik, ada ulat hongkong, dan ada kroto juga, dan ada vitamin juga. Bahkan vitamin tambahan yang dikasih di air pun mereka ngeklaim nggak perlu gitu. Tapi untuk menjaga kalau saya sih lebih baik saya tambahin gitu. Saya tambahin 3 aja. Jadi fur itu
saya kasih yang nutrisinya 50%. Nah terus jangkriknya saya kasih pagi 3, sore 3. Nah ini cukup simpel banget ya. Saya beli jangkrik 10.000 tuh udah bisa buat berhari-hari, asal nyimpennya yang benar. Nyimpen jangkrik itu kalau bisa di kotak yang aman, terus dikasih makan. Kalau saya suka pakai singkong kering. Singkong kering itu kan awet, nggak bau. Nah itu aja simpel sih. Jangan lupa sih kaki-kaki jangkrik dibersihkan biar nggak kena tenggorokan. Nah terus untuk bersihin kandangnya itu saya cuman 3 hari sekali. Saya 3 hari sekali, itu pun pagi-pagi aja. Terus kadang suka saya kasih cepuk air juga buat mandi si burung. Nah tapi buat kalian yang memang pengen tahu karakter burung ini mau mandi setiap hari atau enggak, tapi biasanya kalau trotol, pengalaman saya sih kalau masih kecil dia pengennya mandi setiap hari, karena setiap kita ngasih air di wadah minumnya itu mereka selalu buat mandi. Nah kalau biar mandi setiap hari, ngakalinya juga sebenarnya nggak terlalu ribet. Setiap jam 9, jadi gini, saya kan jam kerja dari jam 7 nih, jam 9 udah 2 jam, daripada saraf kejepitnya kumat ya, mendingan kita berdiri kan. Saya suka nyiapin cepuk, saya kasih air, nah saya taruh di sangkarnya. Nah itu pas nanti saya istirahat siang jam 12 sebelum sholat zuhur, saya ambil gitu aja. Jangan nggak diambil, saya ambil sampai sore tuh dia mandi terus. Nah kasihan, ini juga burungnya bisa sakit juga. Jadi hanya kayak gitu aja sih peliharaan murai trotol seperti itu gitu. Jadi dari tadi pengalaman saya, kenapa saya pelihara murai batu, yaitu karena saya sakit, biar untuk peregangan otot juga setiap 2 jam sekali daripada banyak duduk. Terus cara milih trotolnya juga saya nggak mau yang ribet-ribet harus nanya-nanya sana sini ini jantan atau betina. Kita main yang pasti-pasti aja. Terus ngurusnya juga seperti itu. Saya pakai fur yang 50% dari kandungan proteinnya. Jadi jangkriknya cuman sedikit. Jadi kita simple aja. Dan kalau misalkan saya lagi nggak bisa keluar saya jangkrik, alhamdulillah aman aja, nggak saya kasih jangkrik. Karena memang dari saran dari pabriknya tuh memang kita nggak perlu pakai jangkrik, tapi untuk jaga-jaga aja sih. Ini seperti ini. Ini bukan endorse, ini buat teman-teman yang memang pengen banget melihara murai batu tapi denger sana sini ribet. Itu nggak ribet, jadi santai aja. Jadi buat teman-teman yang memang masih belum jelas, pengen nanya-nanya tentang gimana cara cari murai batu, terus ngerawatnya, yang tadi masih belum jelas, mau nanya apalagi ya, komentar di bawah aja, insya Allah saya jawab. Ya saya kira hanya itu aja sih, dari mulai pemilihan trotol sampai perawatannya. Oh ya, untuk penyimpanan tuh kalau masih trotol jangan terlalu diumbar ya, jangan dijemur, karena itu kan bulunya masih bulu muda banget gitu. Seandainya dijemur pun, kalau saya pagi-pagi jam 6 itu saya keluarin, saya bersihin sangkar. Kalau udah 3 hari ya, saya kasih air minum, kasih makan, ya kasih makannya seperti tadi. Nah itu cuman saya anginkan sampai jam 7 aja. Udah itu saya kerodong lagi. Saya kerodong nggak full sih, biasanya itu si resletingnya saya buka. Jadi kayak gitu aja. Nggak sama sekali nggak ribet. Oke, gitu aja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.